Shalom, bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan adakan sekali lagi buat kita, sehingga kita boleh menikmati kebersamaan ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing pribadi tiap pribadi. Siapa Yesus Kristus itu? Siapa Yesus Kristus itu? Kita baca dulu di dalam Matius 16, ayat yang ke-13 dan 15. Matius 16 ayat 13 sampai dengan 15. 13 dan 15. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Yesus berjumpa dengan murid-murid Yesus, dan mereka lagi ngobrol sendiri, mereka diskusi, mereka sharing, kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapa anak manusia itu? Ada banyak jawaban. Dan sekarang pun juga ketika ditanya siapa Yesus, ada banyak orang yang memberikan banyak jawaban. Ada yang berkata bahwa Yesus itu adalah sebuah mitos. Yesus itu adalah cuma dongeng saja. Nggak ada Yesus yang sebenarnya. Ada yang berkata begitu. Ada juga yang berkata bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Nabi yang hebat, nabi yang sakti. Ada yang berkata juga bahwa Yesus itu orang baik. Orang yang baik, suka menolong, orang yang murah hati, orang yang terkenal. Ada juga yang bilang bahwa Yesus itu adalah orang yang bijak, orang yang punya pengetahuan kebijakan yang tinggi, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada banyak jawaban tentang Yesus Kristus. Nah sekarang, siapa Yesus Kristus yang sebenarnya itu? Siapa Yesus Kristus menurut Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan siapa Yesus Kristus menurut Alkitab? Alkitab bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Coba kita baca Lukas pasal yang ke-5, Bapak Ibu kita baca ayat yang ke-20 sampai yang ke-24. Nanti Bapak Ibu bisa baca ini secara keseluruhan, tapi kita baca ayat yang ke-20 sampai yang ke-24 dari Lukas pasal 5 ini. Lukas 5 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa kata ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang Tuhan Yesus Kristus? Secara tidak langsung, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah. Loh kok bisa? Begini, ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu berpikir, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Itu pertanyaan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kemudian Tuhan Yesus berkata, anak manusia
berkuasa mengampuni dosa. Maka secara tidak langsung, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini mendapat jawaban ataupun juga menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah rahasia. Karena ini rahasia, jangan dibicarakan yang lainnya. Disimpan baik-baik. Sebab ketika kita membicarakan ini kepada orang lain tidak akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah sendiri. Karena ini rahasia, simpan baik-baik dan itu renungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Sebab kebenaran firman Tuhan ini tidak dibagikan secara umum. Ketika dibagikan secara umum, orang lain belum tentu percaya. Dan hari ini diberikan secara khusus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang menjelma menjadi manusia demi kepentingan manusia. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus itu adalah pribadi yang berkuasa mengampuni dosa. Sebab dia adalah Tuhan Allah yang telah menjadi manusia demi kepentingan manusia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam hal mengampuni, nah sekali lagi banyak kali kita ini diajar tentang hal mengampuni. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh manusia. Hanya Yesus, hanya Tuhan yang mampu melakukan pengampunan. Itu sebabnya tidak heran ketika kita ini berbicara tentang pengampunan dan Allah sendiri yang mampu memberikan pengampunan, maka kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa memang benar Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah sendiri. Sebab kalau manusia untuk memberikan pengampunan itu sulit dan selalu bersyarat. Tetapi Tuhan, Dia mengasihi, Dia mengampuni tanpa syarat, sama seperti Tuhan Allah sendiri. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam hal mengampuni Tuhan Yesus mengajarkan pengampunan dan saling mengasihi. Coba kita baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-43 sampai 48. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran, ayo belajar mengampuni. Tapi bukan cuma sekedar mengampuni dan mengasihi. Saling mengampuni, saling mengasihi. Bukan cuma sekedar kepada orang-orang yang baik, tetapi juga kepada orang-orang yang membenci. Orang-orang yang menjadikan kita sebagai musuhnya. Itu adalah sesuatu yang sulit. Dan bahkan mungkin juga itu adalah orang yang kita musuhi. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini diajarkan. Dan dia bukan cuma sekedar berkata-kata, bukan sekedar mengajarkan di dalam perkataan, tetapi dia juga melakukannya sendiri. Sampai dia benar-benar mati tersalibkan. Siapa sebenarnya Tuhan Yesus? Apa kesalahannya Tuhan Yesus? Tetapi kenyataannya banyak orang sampai hari ini yang masih mendendam kepada Yesus, membenci kepada Yesus. Sebenarnya apa salah Yesus?
Secara langsung tidak ada salahnya terhadap orang-orang yang di zaman sekarang. Tapi kenyataannya ada banyak orang-orang yang membencinya. Mengapa? Apakah akhirnya Tuhan akan menolak mereka dan akhirnya memusuhi mereka? Kalau Tuhan Yesus memusuhi semua orang yang membencinya, binasa dunia ini. Tapi kenyataannya sampai detik ini Tuhan masih memberikan pengampunannya. Masih memberikan kuasa pengampunannya. Dan orang-orang yang menikmati kuasa pengampunannya itu menerima kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberikan pengajarannya supaya kita sebagai orang yang percaya juga ikut mengasihi kepada sesama kita. Ikut menyatakan pengampunan. Dan sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hal pengampunan ini adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh kita manusia. Sangat sulit. Semakin besar luka batin kita, semakin besar pula keinginan kita untuk balas dendam. Tetapi Tuhan sebaliknya tidak mengajarkan demikian. Tuhan mengajarkan untuk mengampuni. Itu sangat sulit dilakukan oleh kita. Tapi Tuhan tunjukkan sebagai Tuhan Allah yang berkuasa, Dia mampu memberikan pengampunan. Maka orang-orang yang percaya kepada Dia itu pun juga harus belajar untuk mengampuni. Sekalipun sulit secara daging, namun pasti bisa karena kita ada Roh Allah yang di dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, demikianlah kita menjadi anak-anak dari Bapa kita di dalam surga. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ajaran ini akhirnya mempengaruhi kehidupan kita orang-orang percaya. Kita pun juga memiliki perilaku yang sama seperti Kristus Yesus. Kita pun bisa menjadi orang-orang yang saling mengasihi dan saling mengampuni. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 12, 14 dan 15. Matius 6 ayat 12, 14 dan 15. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan ajaran, didikan. Tetapi Dia bukan cuma sekedar mendidik dan mengajar, tetapi juga melakukannya, memberikan contoh dan keteladanannya secara sempurna di dalam kehidupan kita, supaya kita ini paham maksud dari mengampuni itu seperti apa, mengasihi itu seperti apa. Bukan cuma sekedar teori saja, tetapi memberikan sebuah praktek. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki karakter yang sama, memiliki tabiat yang sama, memiliki sifat yang sama. Dan kita pun boleh memiliki kekuatan dan keberanian yang sama pula untuk memberikan pengampunan dan kasih kepada sesama kita manusia. Nah, Tuhan memberikan sekaligus memberikan sebuah peringatan. Kalau di dalam hidup kita ini masih punya dendam, ada dendam, kita menyimpan kesakitan, menyimpan sakit hati, kepahitan. Sekalipun itu sangat kecil, Tuhan berkata, kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapakmu di dalam surga juga tidak akan mengampunimu. Nah, apa yang kita pakai untuk menjadi ukuran, standar, itu pula yang akan dikembalikan untuk mengukur hidup kita. Coba baca di dalam Matius pasal 7 ayat 1 dan 2. Matius 7 ayat 1 dan 2. Saya bacakan ya. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan
Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, standar yang kita pakai, ukuran yang kita pakai, kalau itu kita pertahankan untuk mengukur segala sesuatu, itu pun yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menghakimi kita. Nah, daripada kita kembali dibalikan kepada kita malu, selain kita malu, kita pun juga akan celaka, karena kita penuh dengan kesalahan. Daripada itu semua kita menjadi yang tidak baik di dalam hidup kita, lebih baik kita ini tinggalkan cara mengukur kita, cara berpikir kita, cara menghakimi kita. Kita gunakan caranya Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus itu menggunakan cara yang istimewa untuk memberkati kita, itu kita pakai dan kita pun juga akan mendapatkan lipat kali ganda di dalam hidup kita. Contohnya nanti bisa baca di dalam Matius 18, ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Di mana ketika di situ Tuhan Yesus menceritakan ada seorang raja memiliki hamba yang berhutang yang begitu besar. Dan kemudian ketika waktunya perhitungan harus membayar, hamba ini nggak bisa membayar, tidak bisa mengembalikannya. Dan dengan belas kasihannya, raja ini mengampuni. Nah, tentu saja hamba yang punya hutang yang begitu besar diampuni kesalahannya, diampuni hutang-hutangnya, dibebaskan. Wah, pasti seneng banget diputihkan, dibuat nol. Seperti kalau kita ini pergi ke pom bensin, mulai dari nol ya Pak, enak gitu ya. Kemudian ketika dia berjalan pulang sambil berbahagia, bergembira, dia berjumpa dengan temannya yang berhutang, cuman sedikit, hanya sekitar 100 dinar saja. Kurang lebih utangnya 100 hari saja, upah harian. Nggak terlalu banyak, artinya masih bisa dibayar. Ternyata orang yang berhutang banyak yang sudah dibebaskan oleh rajanya ini, dia berlaku tidak sama seperti yang dilakukan oleh rajanya. Harusnya ketika dia mendapatkan sukacita besar itu, dia pun juga bisa membebaskan. Dia pun juga bisa berlaku seperti yang dilakukan oleh rajanya, seperti yang dia terima. Namun kenyataannya tidak demikian. Dia justru menganiaya, memaksa, bahkan menjebloskan saudaranya ini, temannya ini ke dalam penjara. Teman-temannya yang lainnya menjadi sedih dan akhirnya melaporkannya itu kepada sang raja. Dan kemudian sang raja, seharusnya pengampunan itu sudah terjadi. Pengampunan itu sudah terjadi. Namun karena sikap dari orang ini sendiri, pengampunan itu bukannya ditarik kembali, tetapi dia melakukan kesalahan double. Dia melakukan kesalahan double sehingga dia mendapatkan hukuman lipat kali ganda. Nah, demikianlah kehidupan kita. Ketika kita ini menggunakan cara berpikir kita sendiri, ukuran kita sendiri, standar kita sendiri, itu juga akan dikembalikan kepada kita. Dan ketika kita ini mendapati standar kita dikembalikan kepada kita, yang terjadi belum tentu baik. Bisa saja yang terjadi adalah celaka double celaka. Nah, daripada itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan sudah mengingatkan hal ini, maka lebih baik kita menggunakan cara berpikirnya sang raja ini, di mana kita ini bisa belajar untuk memberi kasih sayang, memberi pengampunan, seperti sang raja ini sudah melakukannya. Mungkin ada yang berkata begini, loh kan enggak diomong sama sang raja, nanti kalau kamu mendapati situasi yang sama seperti ini, kamu juga berlaku seperti saya, ampuni. Kan enggak diomong sama si raja, kan enggak salah. Ya, memang enggak disalah. Tapi kenapa kok dihukum? Karena bodoh. Karena bodoh. Itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus tidak diajar untuk menjadi bodoh.
Kita percaya kepada Kristus diajar untuk berhikmat. Supaya kita ini tidak dihukum sebagai orang bodoh. Kita harus mengerti isi hati Bapa. Kita harus mengerti isi hati Raja. Jadi karena kebodohan dari orang ini sendiri, maka dia dihukum. Demikianlah pula kita. Ketika kita ini bodoh di hadapan Tuhan, nggak ada toleransi di hadapan Tuhan, kita akan tetap dihukum. Jadi nggak ada alasan, nggak diajari, nggak dikasih tahu, nggak pernah dibimbing, nggak pernah diberikan pengajaran, nggak ada alasan seperti itu. Karena Sang Raja sudah memberikan pengajarannya. Kalau kita tidak mengerti dan kita menjadi bodoh, itu berarti kita sudah salah. Dan karena kita sudah salah, kita pasti mendapatkan hukumannya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itulah yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita ini makin paham akan pengampunan yang telah Kristus lakukan di dalam hidup kita, maka kita pun juga akan makin sayang kepada Tuhan dan sesama kita. Baca Lukas 7 ayat 44 sampai yang ke-50. Lukas 7 ayat 44 sampai dengan 50. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Sekali lagi di dalam kisah ini dipertanyakan siapa dia yang dapat mengampuni dosa. Dia, yaitu Yesus Kristus, adalah pribadi Allah yang turun ke dalam dunia ini dalam rupa manusia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam kisah ini diceritakan bagaimana perempuan yang berdosa ini membasuh, meminyaki Tuhan Yesus. Ini dilakukan sebagai wujud dia mengasihi. Dia menyadari bahwa Yesus memberikan kasih sayangnya. Sehingga dia menyadari bahwa Yesus mampu memberikan pengampunan, mampu memberikan pengampunan dan pemulihan. Maka dia datang kepada Yesus. Dia tidak datang kepada imam-imam. Mungkin dia sudah datang kepada imam-imam, tetapi perlakuannya berbeda dengan Yesus. Dan ketika dia datang kepada Yesus, dia mendapati pengampunan. Dia mendapati, dia dikasihi. Dan Yesus menjelaskan, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Buktinya, ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita ini sudah banyak diampuni oleh Tuhan, banyak dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sadar hal itu, maka kita pun juga akan banyak belajar untuk mengasihi dan mengampuni sesama kita manusia. Nah, perhatikan dalam kehidupan kita. Kalau firman Allah ini menjadi sebuah barometer, menjadi sebuah ukuran untuk mengukur kehidupan kita, firman Allah ini bisa kita pakai untuk kita renungkan bagaimana kita bersikap, bertindak di dalam hidup kita. Kalau memang hidup kita ini merasa
dan kita mendapati kita sudah banyak dikasihi oleh Tuhan, maka pasti hidup kita ini makin mengasihi sesama kita, makin mengasihi Tuhan. Kita akan banyak berbuat baik. Sebab kita sadar kebaikan Tuhan itu sudah melimpah dalam hidup kita. Tetapi kalau kita ini sudah sadar, diberikan kelimpahan atas pengampunan dan kasih sayang Tuhan di dalam hidup kita, namun kita tidak berbuat demikian kepada orang lain, maka hukuman Tuhan siap di atas kepala kita. Seperti yang sudah diceritakan di dalam kisah tadi, di mana hamba yang dia ampuni dosanya yang begitu banyak kesalahannya itu oleh raja, tapi dia tidak melakukan hal yang sama. Dia mendapatkan hukuman. Tetapi kalau kita ini bisa memberikan sebuah respon yang benar, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu sebabnya berkali-kali saya berkata bahwa orang Kristen itu gak perlu diajarin tentang melakukan hal kebaikan. Gak perlu diajari tentang melakukan kebaikan. Sebab secara naluri, sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah banyak diampuni kesalahannya, kita pun akan mendapatkan sebuah respon untuk mengucap syukur kepada Tuhan, dan respon itu kita tunjukkan kepada sesama kita. Itu sebabnya orang Kristen itu pasti berbuat baik. Tetapi orang yang berbuat baik belum tentu orang Kristen. Orang yang berbuat baik belum tentu orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus wajar kalau berbuat baik. Nah, sekarang menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Benarkah kita ini Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, yang mengikuti ajaran Kristus? Bagaimana ketika kita ini disakiti? Masihkah kita ini mendendam? Bahkan sampai hari ini kita tetap menyimpan dendam kita. Bagaimana kita ini memperlakukan sesama kita? Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagaimana kita memperlakukan musuh kita? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekali lagi, hal mengampuni dan mengasihi ini adalah sesuatu yang sulit. Sulit dilakukan, karena kita hidup di dalam kedagingan. Yang selalu kita ingin lakukan adalah membenci dan membalas dendam. Tapi Tuhan tidak mengajar demikian. Kalau kita benar anaknya Tuhan, kalau memang benar kita ini anaknya Bapa, itu yang menjadi pembeda kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk kita ini saling mengampuni dan hidup dalam kedamaian oleh karena Kristus Yesus. Kolose 3 ayat 13 sampai yang ke-15. Kolose 3 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap Kolose 3 Iya, Kolose 3 ayat 13 sampai 15. Kolose 3 ayat 15. 13. Sadarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini tadi sengaja kok saya janjian sama yang membaca ayat. Karena firman Tuhan ini jadi gini, kata-kata pertama kali katakan sabarlah. Nah, bagaimana ketika saudara kita mengalami sebuah kesalahan? Ada yang gregetan dah,
Ya. Oh, padahal sudah diomong, sudah dari tadi sudah diajar, ampuni, kasihi, baru lo belajar. Tapi kita sudah mendengar suatu kesalahan sedikit aja sudah nggak sabar. Apalagi firman Tuhan ini berkata, sabarlah. Wih, cocok banget ini firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita diajar supaya kita ini sabar satu dengan yang lain. Memang benar, mengampuni dan mengasihi itu kalau kita nggak sabar, waduh, yang ada adalah sabar itu milik Pak Sabar dan Bu Sabar, tapi kita nggak bisa melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita belajar. Kristus sudah memberikan sebuah contoh yang nyata. Firman Allah itu ya dan amin. Bukan sebuah kebetulan karena firman Allah ini diberikan kepada kita. Kita diberikan sebuah pelajaran yang nyata, belajar untuk sabar. Untuk kita ini bukan cuma sabar, itu bukan berarti kita ini bisa dianiaya, boleh dipermalukan dan sebagainya. Bukan, maksudnya sabar itu ayo belajar untuk mengampuni, mengasihi. Dengan demikian kita sadar begitu sabarnya Tuhan Allah kita terhadap kita. Coba renungkan, berapa banyak, berapa kali, berapa seringnya kita ini bikin Tuhan Yesus Kristus itu gregetan. Sudah diomongin begini kok ya nggak nurut. Beberapa waktu yang lalu ngobrol dengan seorang jemaat yang belajar mempersiapkan khotbah, ya, belajar mempersiapkan khotbah, terus kemudian ngobrol, ini gimana. Saya tanya, tujuanmu menulis khotbah ini apa? Apa alurnya? Kalau kita sudah tahu tujuannya, kita akan mudah menyusun khotbah. Ya saya tuh kepingin supaya nanti jemaat atau yang mendengar itu langsung berubah gitu loh, langsung ngerti terus berubah. Lah kalau itu tuh dari sejak dulu para pengkhotbah tuh kepinginnya ya gitu. Kami dari dulu sejak kita berkhotbah ya kepinginnya begitu kita ajarkan langsung mereka jemaat, langsung pendengarnya tahu bertobat, enak wes pendetanya pray. Ya tak, sudah ngerti semua kok, enak sudah, tidak perlu ada gereja, nggak perlu ada pendeta, udah ngerti semua, sudah pinter semua. Tapi kenyataannya nggak begitu. Berulang-ulang, berkali-kali diajar, nggak ngerti-ngerti, gemes. Tuhan Yesus juga begitu, kalau boleh kita ngobrol di wawancara Tuhan Yesus gimana perasaannya. Gregetan kepada sama manusia ini. Berulang-ulang kali diajari tentang pribadi, tentang karakter, siapa Yesus itu. Masih aja ada yang bebal, masih ada aja yang menolaknya, gregetan. Tapi Tuhan sabar, sebab Dia mengasihi kita. Dia penuh dengan pengampunan, supaya kita ini boleh selamat. Sebab Tuhan Allah yang kita sembah memiliki sifat yang mengasihi. Coba yuk baca yuk. Yesaya 43 ayat yang ke-25. Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Namun Aku Allah yang menghapus dosamu. Aku mengampuni engkau karena begitulah sifatku. Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Lihat Bapak Ibu dikasih di Tuhan, begitu kasihnya, begitu sabarnya Tuhan terhadap kita. Tuhan gak mau mengingat-ingat dosa kita. Tuhan tidak mau mengingat-ingat kesalahan kita. Yang mau Tuhan tanamkan di dalam hati pikirannya adalah tentang kedamaian. Tentang bagaimana Tuhan itu bisa memberikan kasih-Nya. Coba kalau Tuhan itu mengingat-ingat dosa kita. Ada nggak di antara kita yang sehari ini masih hidup? Nggak ada. Kita pasti sudah binasa. Sebab yang diingat Tuhan adalah kesalahan kita. Dan kita banyak kali melakukan kesalahan.
Karena itu Tuhan nggak mau mengingat-ingat kesalahan kita. Yang Tuhan mau lakukan adalah mengampuni. Udahlah, daripada menyakiti diri sendiri, Tuhan mau ampuni kita. Dan Tuhan berkata, itulah sifatku. Keren ya? Keren ya Tuhan itu. Dan itu pula yang Tuhan mau berikan, wariskan kepada anak-anaknya. Kepada kita orang percaya. Tuhan mau memberikan sebuah sifat, memberikan sebuah warisan berupa sifat, yaitu sifat mengampuni, sifat mengasihi, dan sabar di dalam kasih. Dan sekali lagi, kalau hidup kita ini ada di dalam kedagingan, kita nggak akan bisa melakukannya. Tetapi kalau kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak Kristus, umat Kristus, kita bisa melakukannya. Sebab Roh Allah itu dianugerahkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tuhan Allah di dalam Yesaya 43 ini mengatakan bahwa Dia memiliki sifat mengampuni dan mengasihi. Demikian pula Yesus Kristus. Nah, di sini juga kita sekali lagi mendapatkan sebuah pemahaman bahwa Yesus Kristus itu adalah benar Tuhan Allah. Sebab kalau kita manusia nggak mungkin bisa mengampuni. Tetapi ternyata sifatnya Tuhan Allah dengan Yesus Kristus itu sama persis. Orang bilang plek ketiplek gitu ya. Sama persis. Nggak ada gesehnya. Tepat apa yang dilakukan oleh Bapa, itu juga yang dilakukan oleh anak. Apa yang dimiliki oleh Tuhan Allah, ternyata dimiliki juga oleh Yesus Kristus. Jadi benar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, mengambil rupa sebagai manusia demi kebaikan manusia. Beberapa ayat, kita baca satu aja ya, di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah, itu tadi saya bilang, dari awal tadi kan saya bilang, bahwa ini adalah rahasia. Firman Allah berkata, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dan itu sudah diungkapkan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya sejak lalu-lalu sudah diungkapkan. Dan hari ini ditegaskan kembali. Bahwa Dia, yaitu Yesus Kristus, itu adalah Tuhan Allah sendiri. Rahasia ini adalah sebuah anugerah di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 di situ dijelaskan bahwa Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah sendiri, Tuhan Allah sendiri. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berbahagialah ketika Bapak Ibu percaya akan kebenaran firman Tuhan ini. Berbahagialah Bapak Ibu ketika mendapatkan rahasia dari Tuhan ini. Sebab sejak zaman dahulu kala, sejak zaman purba lalu, kebenaran firman Tuhan ini terus dicari, terus digali. Tetapi tidak banyak yang bisa menemukannya. Dan kita pun diberikan secara limpah di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita percaya di dalam kehidupan kita bahwa Yesus Kristus adalah yang benar, dan kita pun akan mendapatkan sebuah kebenaran dalam hidup kita. Kalau ketika kita ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah kita,
yang mengasihi kita, yang abadi, kita pun juga akan memperoleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah yang benar dan dia adalah hidup yang kekal. Keren. Ketika kita ini percaya, maka kita pun mendapatkan anugerah yang limpah di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sudah lihat. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban mengenai Tuhan Yesus. Ada banyak pandangan, ada banyak pendapat tentang Yesus Kristus. Tetapi satu hal kita sudah mendapati hari ini. Kita sudah dijelaskan bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus Yesus pasti menerima pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Allah kita. Sebab dia adalah pribadi yang mengasihi kita. Dia adalah pribadi yang berkuasa untuk memberikan pengampunan di dalam kehidupan kita. Dan karena kita sudah mengalami pengampunan, maka kita bisa melihat bagaimana tindak lanjut, bagaimana tingkah laku, bagaimana kehidupan yang diceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan kita sudah mengalami di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita seharusnya sadar bahwa Yesus Kristus memang benar adalah Tuhan Allah yang kita sembah. Sekalipun ada banyak pandangan, sekalipun ada banyak bantahan, tapi kita harus mengerti bahwa Yesus memang benar adalah pribadi Tuhan Allah yang menjadi manusia demi kepentingan kita. Ingat sekali lagi, kebodohan dan kebebalan kita tidak akan menjadi sebuah alasan untuk membenarkan kita terbebas dari hukuman. Tidak akan. Tapi justru kita akan mendatangkan hukuman karena kebodohan dan kebebalan kita. Ingat bagaimana cerita hamba yang berhutang begitu banyak di hadapan sang raja. Kalau dia bodoh dan bebal, kebodohan dan kebebalannya tidak membuat dia bebas dari hukuman. Dia nggak bisa berkata, sorry sang raja, saya tidak mengerti, saya tidak akan mengulangi lagi. Nggak ada. Nggak ada perkataan seperti itu. Tetap akan mendapatkan hukuman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada orang yang bertanya kepada kita, siapa Yesus Kristus? Maka kita harus menemukan sendiri siapa Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Ketika Simon Petrus, dia menemukan bahwa Yesus Kristus sebagai pribadi, anak Allah yang maha tinggi, Mesias dari Sang Maha Tinggi, maka Tuhan Yesus berkata, itu dari Allah, itu bukan karena engkau sendiri, tetapi karena Roh Allah yang ada dalam hidupmu. Dan itu engkau pun akan menerima sesuatu yang istimewa. Di atas dasar pengakuanmu itulah gereja dibangun. Betul. Demikianlah gereja dibangun. Di atas dasar pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah sendiri. Demikianlah kita dibangun. Demikianlah jemaat Tuhan berdiri. Nah, itu yang menjadi pembeda antara gereja Tuhan dengan yang bukan gereja Tuhan. Antara umat Kristus dengan yang bukan umat Kristus. Jadi dengan mudah kita akan menentukan dan mudah akan melihat sebuah pengajaran-pengajaran yang beredar di dalam dunia ini. Sekalipun pengajaran itu mengajarkan kebaikan, tetapi kalau itu tidak mengajarkan dasarnya Kristus sebagai Tuhan dan Allah, maka kita bisa berkata itu bukan pengajaran dari Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sudah menemukan siapa Kristus Yesus itu. Dan kita harus lebih dalam lagi
menggali, menemukan, mengerti siapa pribadi Yesus itu. Maka ketika kita sudah menemukan, maka kita akan mendapati diri kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena rahasia dari Tuhan yang dicari oleh banyak orang, termasuk iblis itu pengen tahu, pengen mengerti. Sekalipun dia tahu, tetapi dia gak bisa mengerti. Ternyata manusia yang bodoh ini bisa mengerti. Itu sebabnya iblis itu cemburu kepada kita, manusia yang bodoh, yang dianggap hina, dianggap mainan oleh iblis. Tapi ternyata kita manusia ini yang terbuat dari debu tanah ini, ternyata bisa memahami siapa pribadi Allah itu, siapa pribadi Tuhan Yesus Kristus itu. Itu yang membuat iblis cemburu dan ingin menghancurkan kita manusia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bangga memiliki Yesus. Kita bangga karena kebaikan Tuhan itu dilimpahkan dalam hidup kita. Dan percayalah, sebagai pengikut Kristus, kita pun mampu untuk memberikan pengampunan secara tulus. Dan kita pun juga mampu untuk saling mengasihi. Sebab kita adalah anak-anak dari Kristus, anak-anak dari Allah yang maha tinggi. Coba kita baca Efesus 4 ayat 31 dan 32. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagai Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus sudah mengampuni kita. Tuhan Allah kita sudah mengasihi kita. Wajar kalau kita umatnya, kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni. Kalau Bapak Ibu ingin hidupnya damai sejahtera, tenang dan bahagia, buang segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian, segala fitnah dari kehidupan kita. Udah buang semua, buang. Jangan biarkan sampah-sampah itu diam dalam hidup kita. Buang jauh-jauh, buang jauh-jauh. Dan isi banyak-banyak firman Allah dalam hidup kita. Firman Allah yang mengajar hidup kita untuk hidup di dalam ketenangan, damai sejahtera, kasih, saling mengasihi dan mengampuni. Maka kita pun bisa memiliki tabiatnya Kristus. Hidup kita pun penuh dengan kemurahan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekali lagi, Yesus Kristus adalah pribadi Tuhan Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia agar manusia bisa hidup tenang dan bahagia. Itu sebabnya berbahagialah orang yang mempercayai Yesus Kristus, sebab di dalam dirinya telah terjadi kuasa pengampunan dan kasih Tuhan Allah melimpah di dalam setiap pribadinya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan dan indahnya kekudusan-Mu Tuhan memenuhi di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Terima kasih.